Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai kasus tewasnya Brigadir J. Ini yang menyita perhatian publik, teman-teman. Bahkan media massa, media sosial hari-hari ini terus membicarakan kasus ini. Kenapa ini dibicarakan? Karena memang ada banyak kejanggalan terkait kasus ini. Karena dari siaran pers yang pertama dan siaran pers yang terkini ini berbeda. Contoh misalkan adu tembak-menembak atau aksi tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae itu karena membela diri. Ini versi kemarin, teman-teman. Tetapi setelah dicek oleh tim khusus ternyata bukan membela diri. Nah, ini akhirnya Baradae dikenakan pasal 338 KUHP junto pasal 55 dan 56. Itu artinya bahwa ada orang lain yang turut serta dalam pembunuhan Brigadir J ini. Nah, teman-teman, kalau kita melihat berita terkini bahwa Ferdy Sambo ini diperiksa oleh Irsus, Inspektorat Khusus, teman-teman. Dan hari ini Ferdy Sambo ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob. Karena kemarin beritanya, teman-teman, bahwa Ferdy Sambo itu ditangkap dan ditahan. Ternyata ini dibantah oleh Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, yang mengatakan bahwa Ferdy Sambo itu tidak ditahan, juga tidak ditangkap, tetapi diperiksa oleh Irsus, Inspektorat Khusus. Nah, teman-teman, dalam kasus ini memang ada dua tim khusus yang ini menangani kasus ini, yaitu pertama tim sus, yang kedua Irsus. Kalau tim sus ini menangani terkait pembuktian secara ilmiah, pro justisia, ini yang melakukan adalah tim sus. Jadi kemarin kalau kita lihat, tim sus sudah memanggil 25 personel Polri terkait kasus ini, dan diantaranya ada 4 orang yang langsung ditempatkan di tempat khusus, teman-teman. Sementara yang lain ada yang dimutasi, ada yang dicopot. Karena 25 orang ini diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait olah TKP, di mana olah TKP itu banyak kejanggalan. Karena itu 25 orang ini diperiksa. Sementara Irsus adalah bagian yang melakukan pemeriksaan terkait kode etik. Jadi kalau ada pelanggaran kode etik, maka Irsus ini yang menangani. Dan kemarin sudah ada 10 orang saksi yang diperiksa oleh Irsus, teman-teman. Dan ini mengarah kepada Ferdy Sambo. Karena itu kemarin pihak Ferdy Sambo ini dibawa dan ditempatkan di Makobrimob, tentu dalam rangka untuk memeriksa kasus ini. Karena sampai hari ini memang masih dilakukan pemeriksaan, dan kita berharap supaya kasus ini dibuka seterang-terangnya. Apakah Ferdy Sambo nanti bersalah atau tidak, ini tergantung kepada tim sus dan Irsus yang memeriksa kasus ini. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat berita, kita ambil dari Kumparan. Fakta-fakta Irjen Sambo dibawa ke Makobrimob. 5 mobil taktis beserta sejumlah personil Brimob terlihat berada di wilayah Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kemayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Sabtu 6 Agustus 2022 siang. Mereka datang dengan persenjataan lengkap. Keberadaan personel Brimob tersebut pun menimbulkan tanda tanya, sebab Brimob merupakan satuan yang markasnya berada di Kelapa II Depok. Akan tetapi pada siang itu, personel Brimob terlihat masuk ke area gedung Bareskrim Polri. Selang 5 jam atau sekitar pukul 18.00 WIB, personel Brimob pun terlihat meninggalkan lokasi. Mereka keluar dari gedung dan langsung bergegas mobil taktis yang terparkir di halaman parkir Bareskrim Polri. Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andirian mengungkapkan, kehadiran anggota Brimob di Bareskrim tersebut hanya dalam rangka pengamanan. Ini merupakan permintaan langsung dari Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Kehadiran personel Brimob untuk mengamankan Bareskrim itu atas permintaan resmi Kabareskrim, kata Andi saat dihubungi. Namun selepas pasukan Brimob pergi, muncul informasi bahwa ada penangkapan terhadap Jenderal Bintang 2 Irjen Polri Irjen Ferdy Sambo. Irjen Ferdy Sambo memang tengah menjadi sorotan terkait dengan kasus tewasnya
Brigadir Yosua di rumah dinasnya yang masih menjadi misteri. Namun demikian, pihak kepolisian tak langsung mengkonfirmasi kabar tersebut. Di sisi lain, kabar tersebut semakin diperkuat dengan munculnya pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Dia menyebut mendapatkan informasi bahwa Ferdy Sambo dibawa ke markas Brimob. Saya sudah mendapat info bahwa Ferdy Sambo dibawa ke Makobrimob dan Provos. Itu juga sudah tersiar di berbagai media, kata Mahfud dalam keterangan tertulis Sabtu 7 Agustus 2022 malam. Selang beberapa saat sejak itu tersebut mencuat dan ditambahkan pernyataan Mahfud MD. Polisi akhirnya buka suara melalui konferensi pers. Kadifhumas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dia meluruskan sejumlah hal terkait kabar penangkapan Irjen Sambo. Pihak kepolisian menyatakan tak ada penangkapan dan penahanan terhadap Irjen Sambo. Yang ada, dia hanya dibawa ke Makobrimob untuk pemeriksaan etik lebih dahulu. Iya betul, tidak ada penangkapan atau penangkapan, kata Dedi dalam konferensi pers Sabtu 6 Agustus 2022. Dedi menjelaskan bahwa ada dua proses yang sedang berjalan terhadap Sambo, yakni pengusutan pelanggaran etik oleh tim Inspektorat Khusus, serta pengusutan perkara pidana oleh tim khusus yang dibentuk Kapolri. Yang dilakukan dengan membawa Irjen Sambo ke Makobrimob terkait upaya lanjutan usai pemeriksaan etik oleh Inspektorat Khusus. Sebab dari hasil pemeriksaan itu, Irjen Sambo diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam tindak pidana meninggalnya Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua di rumah dinasnya. Irjen FS Ferdy Sambo diduga melakukan pelanggaran terkait masalah ketidakprofesionalan dalam olah TKP papar Dedi. Dedi membeberkan dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan Irjen Sambo, yakni tak profesional dalam olah TKP penembakan Brigadir Yosua di rumah dinasnya di Duren 3 Jakarta. Dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, pemeriksaan khusus terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam tindak pidana meninggalnya Brigadir Yosua di rumah dinas Kadif Propam Polri. Dari hasil pemeriksaan terkait masalah tersebut sudah memeriksa kurang lebih 10 saksi, kata Dedi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti dari Inspektorat Khusus menetapkan bahwa Irjen FS diduga melakukan pelanggaran terkait masalah ketidakprofesionalan dalam olah TKP lanjutnya. Jadi ini cukup jelas teman-teman bahwa Irjen Ferdy Sambo itu tidak ditangkap ataupun ditahan, tetapi Irjen Ferdy Sambo diperiksa oleh Irsus dan tim sus. Karena kalau Irjen Ferdy Sambo itu diperiksa oleh Irsus, Inspektorat Khusus tentu akan juga diperiksa oleh tim sus, tim khusus. Karena tim khusus ini dibentuk oleh Kapolri dalam rangka untuk membuktikan secara ilmiah pro justisia terkait kasus tewasnya Brigadir Yosua. Jadi ini teman-teman menjadi tidak tenang bagi Ferdy Sambo, apalagi istrinya teman-teman sampai hari ini belum diperiksa. Tentu saja ini akan membuat istri Ferdy Sambo tidak nyenyak tidur, tidak enak makan karena kasus ini. Apalagi Ferdy Sambo ini ditempatkan di tempat khusus dalam waktu yang tidak ditentukan. Apakah 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu? Karena sebelumnya teman-teman ada 4 orang personel Polri ini juga ditempatkan di tempat khusus selama 30 hari. Berarti ini kan 1 bulan dalam rangka untuk memeriksa kasus kematian Brigadir J. Nah ini teman-teman sedikit demi sedikit mulai terbongkar skenario-skenario yang telah dilakukan ternyata ini mulai gagal. Termasuk bahwa Brigadir Yosua almarhum itu katanya masuk ke kamar istri Ferdy Sambo dan menodongkan pistol ke arah istri Ferdy Sambo. Tetapi menurut Komnas HAM tidak ada bukti, tidak ada saksi terkait itu. Jadi Komnas HAM itu meragukan apakah ada pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo atau tidak, karena saksinya tidak ada. Nah ini teman-teman yang perlu didalami oleh Komnas HAM, oleh LPSK kemarin, juga oleh tim khusus dari Polri. Dan sampai hari ini memang belum ada
pemeriksaan terhadap istri Ferdy Sambo. Jadi kita tidak bisa bayangkan teman-teman, kalau skenario itu sudah mulai terbongkar, bagaimana menjelaskan dari istri Ferdy Sambo. Tetapi menurut saya adalah untuk menyelesaikan semua ini lebih baik jujur saja. Saya pikir itu akan mudah penyelesaiannya daripada menutup-nutupi terkait kasus ini yang pada akhirnya terbongkar juga. Apalagi teman-teman, Baradae ini sudah menjadi tersangka dan tentu saja akan terus dikorek keterangannya, terus diperiksa. Apakah benar kejadian seperti tembak-menembak yang dilakukan oleh Baradae dan Brigadir Joshua? Nah, ini akan membuka kotak Pandora dan saya pikir Baradae akan menjadi saksi kunci. Dan kemarin kan sudah mengajukan perlindungan kepada LPSK. Tentu hal ini bisa ditindaklanjuti kalau Baradae ini bisa menjadi saksi kunci dan mau menjadi justice kolaborator untuk membongkar kasus ini yang sebenarnya. Dan informasinya teman-teman bahwa pengacara Baradae kemarin sudah mengundurkan diri dan diganti oleh pengacara yang baru. Dan katanya sudah bicara dari hati ke hati antara Baradae dan pengacara yang barunya itu. Dan tentu saja ada hal yang menjadi temuan terbaru terkait yang akan disampaikan oleh pihak Baradae. Karena kemarin ditanya juga oleh wartawan teman-teman, apa yang dibicarakan antara pengacara dari Baradae dengan Baradae. Artinya pengacara yang baru itu, tetapi pengacara yang baru itu tidak menyampaikan langsung ke publik. Nanti akan ada waktunya, karena ini masuk ke materi teman-teman. Nah, ini akan semakin memperjelas teman-teman siapa pelaku yang sesungguhnya yang membunuh Brigadir Joshua. Karena kalau kita melihat beberapa pernyataan dari pengacara Brigadir J teman-teman, bahwa dia tidak percaya kalau pelakunya itu Baradae. Bisa saja Baradae ini menjadi tumbal, pasang badan terkait kasus ini. Kalau skenario awal itu memang seperti itu, tembak-menembak untuk membela diri, maka aman itu Baradae. Tetapi kalau seperti ini menjadi tidak aman teman-teman Baradae, karena sudah dibongkar bahwa ini tidak dalam rangka membela diri. Nah teman-teman, semakin menarik cerita dari kasus tewasnya Brigadir Joshua. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.